Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami admin Dapodik Official ya. Di sini admin akan membahas mungkin agak keluar dari permasalahan Dapodik ya, yang saat ini sedang heboh-hebohnya ataupun sedang sibuk-sibuknya para operator yang ada di Indonesia, karena mungkin dalam melakukan penarikan peserta didik baru ya. Tetapi sebagai yang kita ketahui dan kita rasakan bahwa tugas operator itu tidak hanya saja memikirkan peserta didik baru yang berkaitan dengan aplikasi Dapodik, tetapi juga tidak boleh kita lupa bahwa saat ini ya sudah di penghujung bulan Juli ya. Jadi kita saat ini sudah di penghujung bulan Juli 2022. Maka apa yang terlintas di benak kita pada para operator ya, tentunya kita juga di samping memikirkan seputaran permasalahan Dapodik, kita juga memikirkan agenda besar yang akan nantinya dilakukan pada bulan Agustus ya. Apa itu? Mungkin rekan-rekan sebagian sudah mengetahuinya, yaitu adalah pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 ya. Jadi berhubung saat ini sudah di penghujung bulan Juli, maka kita sebagai operator diberikan tanggung jawab satu lagi, yaitu menangani permasalahan ataupun pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 ya. Jadi untuk mengetahui hal itu, tentunya kita sudah mempersiapkan ya langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan nanti di dalam melakukan pelaksanaan simulasi ya asesmen nasional yang mungkin nanti dilakukan pada bulan Agustus awal ya, untuk periode pertama ya. Jadi tentunya langkah pertama kita terlebih dahulu menuju web ataupun link ANBK tahun 2022. Kita langsung saja searching atau selusuri. Kita ketikkan di atas ANBK ya, ANBK 2022 ya, seperti ini kira-kira ya. Dan kita klik di bagian atas, yaitu asesmen nasional tahun 2022. Kemudian kita coba login menggunakan user dan password yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Ya, untuk user dan password ini itu didapat oleh Dinas Pendidikan kita masing-masing setempat ya. Nah, di sini sudah terlihat beberapa tugas berat operator ya, yaitu di menu beranda ya. Setelah kita melakukan login di web ANBK Kemdikbud.go.id, maka di sini sudah ada pengumuman terakhir di atas untuk mempersiapkan simulasi jenjang SMA sederajat dan juga SMP sederajat. Berikut langkah-langkah yang harus segera kita lakukan ya. Ini adalah langkah-langkah yang segera kita lakukan sebagai operator yang mungkin juga diberikan tanggung jawab kita untuk mengurus ataupun melakukan pelaksanaan asesmen nasional 2022 ini ya. Kemudian terlihat tanggal-tanggal penting pada simulasi ANBK ya. Jadi di sini ada tanggal penting di menu beranda, yaitu maksimal tanggal 27 Juli ya. Jadi saat ini sudah tanggal 26, jadi paling lama ini batas akhir ya. Jadi jangan kita sampai telat ya
tanggal akhir yaitu tanggal 20 Juli kita harus melakukan pemutakhiran data status dan moda ya. Kemudian untuk tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli kita sudah melakukan sinkronisasi simulasi. Artinya adalah sinkronisasi yang dilakukan oleh pusat dalam persiapan simulasi pada satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Agustus di situ adalah hari H daripada pelaksanaan simulasi ya. Jadi di sini dipastikan bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu adalah simulasi ANBK periode 1 ya. Kemudian untuk periode 2-nya bisa kita baca, itu tanggal 1 sampai 3 Agustus pemutakhiran data, status dan moda, kemudian tanggal 6 sampai 7 sinkronisasi, kemudian tanggal 8 sampai 11 Agustus pelaksanaan simulasi ya. Jadi teman-teman rekan-rekan boleh pilih ingin memilih periode yang pertama atau memilih periode yang kedua. Di sini kebetulan admin memilih periode yang pertama ya. Sesuai dengan langkah pertama yaitu pemutakhiran data status dan moda ya. Kita lihat di mana kita melihat data status dan moda, itu kita lihat di bagian data sekolah di sini teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman di bagian di bawah dashboard itu ada data sekolah ya. Di sini terlihat, kemudian kita klik data sekolah ya. Nah di sini adalah terdapat 3 menu: identitas, tim teknis, dan infrastruktur ya. Kemudian di identitas ini adalah jenjang, berisikan jenjang, provinsi, kabupaten, kemudian sekolah. Kemudian di sini adalah status pelaksanaan moda yang dimaksudkan pada bagian beranda tadi ya. Jadi di sini kita tentukan, kita pilih yang mana ya. Status pelaksanaan ini ada 2, yaitu mandiri dan menumpang. Kemudian moda pelaksanaan ini ada 2, online dan semi online ya. Jadi ini tergantung daripada keadaan ataupun situasi yang ada di ataupun sarana dan prasarana yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing ya. Jadi jika pelaksanaan moda online ini bertumpu kepada kecepatan WiFi ataupun jaringan, atau mungkin lebih dikenal dengan bahasa IT-nya bandwidth-nya ya. Kemudian untuk semi online ini itu bertumpu kepada kapasitas daripada komputer klien dan komputer proktor ya. Kemudian di sini admin khusus membahas kemudian moda pelaksanaan online ya. Jadi di sini admin memilih online karena admin menganggap bahwa prasarana WiFi itu kekuatan signalnya itu sudah memadai untuk melakukan moda online ya. Jadi itu terserah kepada situasi dan kondisi sekolah rekan-rekan masing-masing. Oke, setelah kita pilih ini, kemudian kita pilih simpan ya. Ini kebetulan sudah admin pilih ya. Kemudian di sini data berhasil disimpan. Kemudian kita balik ke menu berikutnya, yaitu tim teknis ya. Di sini kita lihat, kita isikan penanggung jawab, tentunya kepala sekolah, kemudian nomor HP, kemudian nama proktornya ini admin sendiri, kemudian emailnya ya, boleh email pribadi atau email sekolah terserah, kemudian HP kita ya sebagai proktor, kemudian juga teknisi, nama siapa teknisi di sekolah kita, kemudian email teknisi, kemudian juga nomor HP. Setelah kita isi ini, kita klik simpan. Oke, kemudian kita masuk ke menu berikutnya, yaitu infrastruktur. Nah di sini adalah isian yang paling sangat penting kita rasa ya. Jadi ini harus betul-betul sesuai dengan kondisi keadaan real yang ada di lapangan, terutama di lab komputer kita ya. Jadi admin di sini mengisikan jumlah komputer proktor itu 2 ya. Ini sesuai dengan keadaan di sekolah rekan-rekan masing-masing. Kalau 2 dituliskan 2, kalau 1 dituliskan 1 ya. Kemudian jumlah kependidikan lab, kemudian kebetulan di sekolah saya itu ada 2. Kemudian jumlah klien. Nah di sini adalah jumlah klien, dan dimaksud adalah jumlah komputer yang ada di lab satuan pendidikan rekan masing-masing ya. Jika ada 20 maka diisikan 20, jika ada 10 maka diisikan 10. Artinya di sini adalah jumlah total dari keseluruhannya. Jadi admin dari 2 ruang itu kami memiliki 40
komputer ya. Kemudian jumlah sweepnya juga nanti diisikan ya, tetapi langkah baiknya masalah jaringan sweep apa ini kemudian bandwidthnya ini ditanyakan langsung kepada bagian IT yang menangani masalah jaringan ya. Jadi admin ini sudah menanyakan, yang kebetulan yang mengisi ini adalah bagian IT bidang WiFi ya, di bidang kecepatan sinyal ya. Di sini sudah admin bertanya kepada beliau dan inilah hasilnya ya. Kemudian sumber listrik, kemudian nama ISP, bandwidth upload dan bandwidth download ya. Jadi jika kalian tidak mengerti dengan apa itu bandwidth upload, bandwidth download, itu tanyakan kepada ahli IT bagian jaringan yang ada di Satuan Pendidikan. Kemudian setelah ini kita simpan ya. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Kemudian kita cek lagi apalagi perintah berikutnya ya. Kemudian tanggal 31, 30, 31 Juli itu sinkronisasi simulasi data ya. Oke, di sini sudah terlihat sinkronisasi simulasi data, yaitu pusat yang melakukan sinkronisasi seperti itu kira-kira ya. Kemudian untuk tanggal 1 dan 4 Agustus itu pelaksanaan moda simulasi ya. Kemudian di sini setelah kita isikan ini ya, ini sudah pemutahiran sudah kita isikan. Kemudian yang berikutnya tentunya kita juga mengisikan daripada komputer proktor ya yang ada di lab kita masing-masing ya. Kita klik di bagian kembali di bagian menu ya kiri ya, di sini terlihat. Oke, di bagian menu ini kemudian di sini ada menu komputer proktor ya, kemudian kita klik. Oke, nah kemudian kita klik di sini. Nah, di sini ada menu tambah ya. Di sini adalah kita mengisikan proktor ya yang ada di lab kita masing-masing ya. Jadi seperti yang tadi admin memiliki dua server ya. Jadi dua ruang dan dua server, maka admin akan menambahkan di sini dua ruang dan dua server ya. Kemudian caranya adalah menambahkan dengan cara mengklik tambah. Oke, kemudian kita masukkan jumlah kliennya. Jumlah kliennya berapa ya? Jadi untuk jumlah klien di sini masuknya rekan-rekan adalah jumlah klien per ruang ya. Jadi jangan salah, di sini ada jumlah klien per ruang ya. Jadi di sini keseluruhannya itu yang di infrastruktur tadi kan 40 ya. 40 ini maksudnya adalah jumlah keseluruhan dari komputer dari beberapa lab yang ataupun di beberapa ruang yang ada di Satuan Pendidikan ya. Jadi kita kembali ke komputer proktor, kemudian kita tambahkan, kemudian kita pilihkan jumlah kliennya per ruang itu berapa ya. Jadi kebetulan tadi admin buat jumlah klien keseluruhan itu 40, maka dibagi dua ya, 40 itu dibagi dua jadi 20 ya. Jadi yang 20 ini adalah jumlah klien yang ada di satu ruang ya. Jadi jangan salah menganalisa, di sini adalah jumlah klien di satu ruang, bukan berarti jumlah klien keseluruhan ya. Tetapi yang perlu diingat adalah jumlah ini tidak boleh melebihi jumlah keseluruhan yang kita entrikan tadi pada data infrastruktur ya. Salah satu contohnya gini, tadi admin membuat jumlah keseluruhan klien itu di lab komputer kami itu sebanyak 40 klien ya. Jadi di sini admin buat 20 ataupun 30 ya, di ruang 1 30 ya kan, maka di ruang 2 nanti admin buatkan 30, maka dia tidak akan bisa. Karena apa? Karena 30 ditambah 30 sudah 60, sementara admin tadi mengisikan di data infrastruktur itu 40, artinya tidak boleh lebih dari 40 ya. Oke, jadi ini admin bagi menjadi dua. Jadi satu ruang itu 20 ya, digunakan untuk satu ruang. Kemudian kita pilih namanya lab apa ya, terserah, lab boleh atau ruang satu juga boleh. Di sini admin membuat nama lab 1. Oke, di sini ya. Kemudian setelah ini kita simpan. Oke, jadi di sini sudah terlihat bahwa ID faktornya sudah ada, nama sekolah sudah ada, kemudian jumlah kliennya sudah ada, digunakan untuk satu ruang ya. Di nama ruangnya apa? Ini nama ruangnya adalah lab 1. Tapi nama ruang ini terserah boleh
rekan-rekan buat apa nama ruang terserah ya. Kemudian kita admin masukkan kembali vektor yang kedua ataupun server yang kedua ya. Ini juga sama ya 20 ya. Jadi ini adalah yang admin masukkan tadi. Jadi tadi admin masukkan 40 dari data keseluruhannya, maka di sini juga di ruang 1 tadi admin buat 20, di sini juga ruang 20 ya. Jadi kalau admin di sini buat 30 contohkan, maka dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena 30 ditambah 20 sudah menjadi 50 ya. Ini kita teskan ya. Ini kita coba ya. Kita simpan. Nah, di sini akan muncul peringatan, maaf, jumlah komputer vektor atau jumlah klien tidak boleh lebih dari jumlah yang sudah diisi di rekap ya. Jadi itulah yang admin masukkan tadi. Jadi di sini harus 20 ataupun di bawahnya juga boleh. Yang penting tidak boleh melebihi daripada jumlah keseluruhan yang sudah kita entrykan di infrastruktur tadi ya. Kemudian ini admin buat 20, kemudian admin digunakan untuk satu ruang ya. Jadi ini boleh berapa ruang terserah, boleh 2 ruang juga boleh ya. Tapi di sini kebetulan admin cuma punya 2 ruang lab, maka admin buat satu ruang ya. Nama ruangnya itu adalah lab 2 ya. Kemudian admin simpan. Oke, nah sekarang terlihat bahwa admin sudah mengisikan data komputer vektor ya. Yaitu untuk ruang 1 dengan server 1 yaitu 20, kemudian untuk server yang kedua pada ruang kedua itu 20 ya. Jadi nanti di sini bisa digambarkan bahwa kebetulan jumlah siswa yang ikut asesmen tahun ini yang sudah admin cek di web asesmen nasional atau BOAN ya, itu berjumlah sekitar 79 ya. Jadi di sini sudah bisa digambarkan bahwa nanti waktu pelaksanaan admin akan melakukan atau memilih sebanyak 2 sesi ya, yaitu sesi pertama di lab 1 20, kemudian di lab 2 20, berarti 40. Kemudian di sesi kedua juga seperti itu, di lab 1 20, di lab kedua 19. Jadi totalnya 79 ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya. Kemudian setelah ini kita klik ya, sudah kita simpan ya. Sudah seperti ini, kita menunggu nanti password nanti yang akan diberikan oleh Pusmenjan ya. Mungkin itu saja ya. Oke, setelah ini sampai di sini dulu sudah selesai pekerjaan kita ya untuk menyambut persiapan untuk periode pertama ya di sini ya, berisi ya. Ini udah tanggal terakhir ya, penghujung terakhir untuk bagi sekolah yang memilih periode pertama. Ya, kalau untuk yang periode kedua nanti di sini ada di bawahnya ini ada waktunya, bulannya, yaitu tanggal 1 sampai 3 Agustus. Ya, di situ pemilihan moda, kemudian sinkronisasi 67, kemudian pelaksanaannya itu pada tanggal 8 sampai 9 ya. Jadi untuk simulasi ini yaitu 4 hari ya, 4 hari ya. Di sini nampak 1 sampai 4 Agustus ya untuk periode pertama. Untuk periode kedua itu 8 sampai dengan 11 Agustus. Oke. Jadi jangan lupa teman-teman ya, untuk segera melakukan persiapan-persiapan ya terkait dengan pelaksanaan simulasi periode 1 yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Saya mengingatkan semoga video ini bermanfaat ya. Wabillahi wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.